wah cepetan turunin angkanya. Nah dijatohin lah kayak biji nangka gitu kan, jatuhnya tuh satu-satu. Ternyata itu adalah jari-jari tangan. Pas nengok ke atas dia shock guys. Jadi temennya tuh katanya emang udah langsung kayak dipeluk gitu posisinya. Setelah diselidiki keesokan harinya meninggal dengan alat vitalnya nggak ada, tangan-tangan atau jari-jarinya itu putus guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini gue mau cerita tentang cerita horor yang sudah amat melegenda nih. Ini cerita tentang kuntilanak laki alias kuntilaki. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk jangan lupa tonton terus ceritanya. Guys, kalian tahu nggak kalau kuntilanak ini adalah sosok makhluk astral yang paling terkenal dan melegenda di Indonesia. Mereka acap kali digambarkan dengan sosok wanita berambut panjang, memakai baju putih, serta selalu menampilkan muka yang sangat menyeramkan. Selain itu juga mereka juga dikaitkan dengan tempat-tempat angker atau tempat-tempat yang dibilang menyeramkan. Seperti contohnya di rumah kosong, di gedung-gedung tua, di gedung-gedung terbengkalai, atau bisa juga di pohon bambu yang sangat amat rimbun. Kadang gue suka berpikir, sosok kuntilanak yang suka menampakkan diri itu sebenarnya itu kuntilanak perempuan atau kuntilanak laki sih, karena kan mereka ini jenisnya sama. Apa sih yang membedakan gitu loh, sampai bisa ada kata-kata atau bisa juga dibilang ini kuntilanak laki, ini kuntilanak perempuan. Dan ternyata emang ya guys, yang namanya kuntilanak laki itu disebutnya kalau kata orang zaman dulu mah kuntilaki. Dan banyak orang juga nih guys ya yang beranggapan kalau kuntilaki ini lebih menyeramkan daripada kuntilanak perempuan. Sosok dari kuntilaki ini guys, itu seringkali menempati pohon-pohon yang tua, pohon-pohon yang besar, yang umurnya itu bisa sampai puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Dan mereka di situ bergelantungan di pohon dengan posisi tubuh terbalik, yaitu kaki di atas, kepala di bawah. Jadi kalau kategori kuntilanak perempuan itu kan ya guys, katanya perempuan yang meninggalnya itu penasaran. Ada pula yang bilang kalau kuntilanak perempuan itu dulunya itu orang yang sedang hamil terus meninggal karena melahirkan. Jadi memang banyak banget yang namanya asumsi-asumsi dari masyarakat, terutama di Indonesia, mengenai kuntilanak perempuan tersebut guys. Tapi gue belum tahu kalau kuntilanak laki ini zaman dulunya itu dia seperti apa gitu. Dan ini masih menjadi misteri sih sampai sekarang buat gue. Kalau kuntilanak laki ini selalu mengeluarkan suara-suara aneh. Beda nih sama kuntilanak perempuan. Biasanya kan kalau kuntilanak perempuan tuh suaranya, kalau kuntilanak laki itu suaranya itu kayak suara-suara aneh. Misalnya kayak suara ayam jago atau dia kayak suara burung. Jadi jenisnya tuh suaranya aja beda. Terus ya guys, yang membedakan juga nih ya guys, kalau kuntilanak perempuan gitu, itu kan biasanya dia terbang. Tapi kalau kuntilanak laki itu beda guys. Dia itu berjalan merangkak, tetap posisi kepala di bawah, kaki di atas. Dan bokap gue almarhum itu pernah bilang ke gue kalau kuntilanak laki ngejar itu, dia itu paling cepat ngikutin alur dari akar pohon yang emang ngejalar kemana-mana. Jadi itu dia tuh bener-bener kayak ngikutin akar pohon dimana dia bertempat tinggal gitu. Terus ya guys, almarhum bokap gue tuh pernah cerita juga ya, kuntilanak laki ini itu memakan alat vital dari cowok juga guys. Jadi bokap gue pernah dikejar-kejar
Sampai katanya bokap gue itu, dia ingat apa kata nyokapnya atau apa kata bokap ya kan, katanya harus berhenti atau minimal cari cericikan rumah. Kalian tahu kan cericikan rumah, kayak rumah terus ada yang genteng depannya. Nah itu kita harus berdiri di situ, minimal di cericikan rumah, jangan di luar dari cericikan rumah. Emang dulu bokap gue pernah bilang udah ada gitu korbannya ya, tapi gue juga yang namanya hidup di era masih muda gini kan, gue juga nggak tahu dulu korbannya siapa. Tapi kata bokap gue, dulu ada teman bokap gue yang emang bener-bener dimakan sama kuntilanak laki ini, alat vitalnya terutama. Jadi zaman dulu nih guys, zamannya bokap gue remaja, dia sering banget tuh guys main di bulak-bulakan gitu. Nah dia metiklah nangka. Nah bokap gue posisinya ada di bawah, temennya di atas. Nah tiba-tiba nih guys, karena udah nunggu lama ya bokap gue di bawah, akhirnya bokap gue marah-marah. Bokap gue ngomong deh tuh, wah cepetan turunin nangkanya, udah merinding-merinding nih. Nah dijatohin lah kayak biji nangka, merutuk gitu. Jatuhnya tuh satu-satu. Pertama tuh kayak ngejatohin kepala bokap gue. Pas bokap gue mau ambil, ternyata itu adalah jari-jari tangan dari temen bokap gue sendiri guys. Dan bokap gue pada saat itu pas nengok ke atas, dia shock guys. Jadi temennya tuh udah langsung kayak dipeluk gitu posisinya. Lari lah bokap gue ke rumah. Dan ternyata setelah diselidiki keesokan harinya, teman bokap gue ini meninggal dengan keadaan yang gak wajar. Satu, alat vitalnya gak ada. Yang kedua, tangan-tangan atau jari-jarinya itu putus. Bokap gue kalau cerita kayak gitu ya, dia tuh katanya sampai merinding. Kalau ceritain ke gue tuh dia serius banget tuh, benar sampai merinding. Karena emang sejarahnya tuh emang ada kuntilanak laki tuh, ternyata emang ada gitu. Pemakan manusia, sama juga kayak hantu dari Filipina tuh, si Manananggal tuh, kayaknya nggak beda jauh sama dia tuh, kayak kanibal gitu modelannya. Lanjut ke ceritanya ya guys. Dan konon nih guys, katanya setiap pria yang bertemu dengan kuntilanak laki ini itu harus segera melepaskan seluruh pakaiannya tanpa terkecuali guys, agar si sosok kuntilaki ini tidak berani mendekati si laki-laki tersebut. Dan masyarakat itu juga berpendapat kalau cara ini sangat ampuh untuk menghindari si kuntilaki ini. Bahkan si kuntilaki ini pun akan terbang dan tertawa meninggalkan si pria yang telanjang bulat tersebut guys. Sampai sekarang sih belum diketahui ya guys penyebab meninggalnya dari sosok si kuntilaki ini. Kalau kuntilanak perempuan udah jelas tuh meninggalnya karena ini. Tapi untuk tempatnya, baik kuntilanak laki maupun kuntilanak perempuan ini itu menghuni tempat yang sama, yaitu kuburan, pohon-pohon besar, gedung-gedung tua, atau bahkan rumah-rumah kosong yang udah tidak berpenghuni lagi guys. Jadi kalau ada suara tangisan yang memilukan atau terdengar suara rintihan yang sangat sedih, atau juga bisa terdengar suara ketawa yang emang bener-bener bikin merinding, pokoknya kalian tuh ya segera pergi atau tinggalin itu tempat. Jangan stay di tempat itu aja, terus apalagi mencari tahu di mana letak suara itu berada. Aduh jangan deh, mendingan kita buru-buru pergi aja, karena itu buat gue jalan yang paling aman. Tapi emang bener ya guys, cerita dari hantu kuntilanak laki ini tuh nggak sepopuler kuntilanak perempuan ya. Kadang kita tuh kenalnya tuh kalau setan-setan cowok tuh kayak kolor ijo, genderuwo gitu, atau mungkin pocong gitu. Tapi kalau kuntilanak laki ini, si kuntilaki ini emang jarang banget diketemuin sih guys. Mungkin ya mereka itu habitatnya mungkin udah agak-agak mundur, tapi ya guys, tidak akan punah sama seperti kuntilanak perempuan.
Oke guys, sampai situ dulu cerita dari kuntilanak perempuan atau kuntilanak laki ini. Next gue bakal cerita lagi cerita-cerita urban legend atau cerita-cerita horor yang pasti bikin bulu kuduk kalian merinding disco. Oke? Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, atau jangan lupa nih nyalahin lonceng notifikasinya kalau yang udah subscribe, biar gak ketinggalan video-video baru dari gua. Dan untuk kalian nih yang punya cerita pengalaman mistis atau cerita horor, bisa banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau bisa juga WA ke nomor yang nanti ada di kolom deskripsi. Oke, gua Maya Marissa pamit undur diri, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di episode cerita-cerita misteri selanjutnya. Oke, assalamualaikum, bye bye.